Bagaimana kisah Mbak Yesi yang akhirnya sekeluarga memutuskan menjadi mualaf? Boleh diceritain mungkin Mbak, awal kisahnya itu seperti apa? Ya. Kami sekeluarga itu tadinya Kristen yang taat ya Mas, keluarga Kristen yang taat. Dan papa saya itu seorang pendeta dan ibu saya itu seorang penginjil. Dan kami anak-anaknya itu sudah dari kecil itu dididik untuk mengikuti jejak mereka berdua gitu ya. Jadi papa saya itu sudah mengkristenkan itu memberkatkan orang sekitar 3.000 orang. Jadi dari situ banyak fasilitas-fasilitas yang gereja berikan kepada kami, seperti kayak misalnya itu sudah terkenal ya, kalau saya jadi terkenal jadi pendeta yang apa namanya, yang banyak prestasi gitu jadi di situ kan. Dan juga mama saya di sini tugasnya itu ya untuk mencari kayak kalau mereka bilang itu ya domba-domba yang tersesat ya Mas. Jadi kalau mereka bilang itu kayak kita itu domba-domba yang tersesat, mencari orang-orang yang tidak mampu untuk ditarik menjadi apa namanya, mengikuti ajaran kita seperti itu. Jadi ketika mama saya sudah mencari, sudah kayak ada orang yang kurang mampu dan mereka itu dibantu oleh kita, itu bantuan itu secara kontinu ya Mas kita berikan, bantuan secara materi kepada mereka seperti itu. Jadi ada istilahnya misi kita itu adalah misi Indomie membawa berkah. Jadi kita memberikan sembako, memberikan pangan untuk mereka dan anak-anaknya kalau yang putus sekolah kita sekolahkan lagi, kita beri pendidikan seperti itu dan juga Oh berarti benar-benar di full support ekonominya? betul, di full support. Jadi mereka tuh, nah dari situ kita ini Mas, kita berikan, kita doktrin sedikit demi sedikit ajaran kita gitu ya. Ajaran kita tuh yang kita tuh agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang kita tuh selalu ada gitu untuk orang-orang yang memang membutuhkan seperti itu. Jadi mereka mau nggak mau ya kalau sudah didoktrin seperti itu secara terus-menerus ya mereka akhirnya tertarik ya untuk masuk ke agama kita gitu. Di sini juga ada satu kasus Mas yang sedang ditangani, maksudnya waktu itu sama ibu saya itu namanya dari keluarga Bapak Abdullah. Jadi Bapak Abdullah ini keluarga yang kurang mampu, sudah 6 bulan kita bantu dan kita memberikan doktrin kepada mereka. Habis itu mereka akhirnya mau tertarik untuk masuk ke agama kita dan itu kita senang banget ya. Dan sampai di situ papa saya mempersiapkan untuk pembaptisan, untuk persiapan untuk mereka masuk ke agama kita. Akhirnya papa saya survei ke rumah Bapak Abdullah ini. Pada waktu itu papa saya melihat-lihat rumahnya itu banyak sekali yang namanya kaligrafi. Nah di situ papa saya melihat-lihat, ditanyalah salah satu kaligrafi yang ada di situ. Akhirnya papa saya tanya, Pak Abdullah ini foto apa, kata papa saya gitu. Oh ini adalah kaligrafi Pak Rudi gitu. Terus kaligrafi itu apa? Ini adalah 2 kalimat syahadat, persaksian orang Islam ketika dia mau masuk Islam dan ini itu pokoknya apa namanya, kalimat yang mengimani kalau Tuhan orang Islam itu dan Nabi Muhammad itu gitu kan. Terus coba Pak dibaca bahasa Indonesianya gitu. Jangan bahasa Arab, saya nggak tahu gitu kan. Oh ayah nih bilang Iya, gitu? ayah saya. Papa saya bilang gitu, terus dibacakan sama Bapak Abdullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Oh berarti ini harus dicopot dari sini. Ini tidak boleh ada lagi atribut-atribut keislaman yang di sini gitu. Iya Pak, ya, akhirnya copot diganti dengan salib ya gitu. Oke. Akhirnya setelah dari ke rumah Bapak Abdullah ini, Papa saya pulang ke rumah dengan mengendarai mobil. Tiba-tiba Mas, ada bisikan di telinganya itu, kalimat syahadat itu. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan suaranya Bapak Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Entah dari Rasulullah. suara Bapak saya tidak bisa apa namanya mendeskripsikan ya suaranya itu. Bisikannya gimana? Bisikan di telinganya beliau kencang sekali gitu. Suara cowok, cewek? Cowok. Tapi itu bukan suaranya Bapak Abdullah. Kalau beliau bilang sih kalau misalnya itu suara Bapak Abdullah mungkin saya masih terngiang-ngiang ya apa namanya suara beliau gitu. Mungkin saya kebawa atau bagaimana, tapi ini bukan suaranya beliau. Itu tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sampai papa saya bilang, aduh saya kena jin Arab ini gitu kan. Akhirnya papa saya pulang ke rumah, tidur pun begitu. Ada lagi tuh bisikan itu mau tidur. Akhirnya beliau berdoa ya dengan caranya beliau kan karena pendeta kan. Beliau berdoa itu nggak mempan Mas, tetap
itu tetap ada bisikan itu. Akhirnya minta didoakan juga sama salah satu teman beliau, sesama pendeta, tapi beliau tidak bilang kalau saya dapat bisikan ini gitu, tidak ada Tuhan selain Allah, nggak bilang, cuma dia bilang minta didoakan supaya iman saya tidak luntur gitu, seperti itu. Bisikannya terus menerus berarti? Belum intens itu. Jadi kalau ketika dia hanya beberapa kali ketika mau berkegiatan itu belum intens. Nah, setelah didoakan sama teman pendetanya ini, itu makin intens, man. Bukannya hilang. Ketika dia mau makan, ketika dia mau mandi, ketika dia mau tidur, bahkan ketika dia khutbah di gereja pun itu bisikan ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu sama? Selalu sama. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Seperti itu. Selalu sama sampai akhirnya beberapa bulan papa saya akhirnya keinginan kuat untuk apa gitu. Ini tuh apa gitu. Tiada Tuhan selain Allah tuh apa gitu. Nabi Muhammad tuh siapa gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu. Itu Nabi Muhammad itu siapa? Allah itu siapa? Mencari tahu. Awalnya beliau mencari tahu itu lewat buku-buku ya, rekomendasi buku-buku yang beliau itu akhirnya ke daerah Kuitang untuk mencari buku-buku lama. Dan satu buku yang menarik perhatian beliau itu adalah kehidupan setelah kematian. Akhirnya proses selama dari tahun 1988 sampai tahun 1994 ayah saya mencari tahu sampai beliau itu membaca Al-Quran terjemah, karena kan dia tidak bisa baca Al-Quran Arab ya. Dia itu sudah hatam, Mas. Beliau membaca Al-Quran terjemah itu sudah hatam. Akhirnya beliau memutuskan tahun 1994 tanggal 13 Januari beliau untuk masuk Islam, seperti itu. Dan kita semua anak-anaknya, terutama saya, itu pada saat itu papa diam-diam, Mas. Nggak ngomong sama kita. Kalau beliau tidak ngomong, kalau proses beliau itu ada bisikan. Cuma kayak kita melihatnya anak-anak itu kayak papa kok gelisah gitu. Sampai mama sendiri, kenapa papa kok gelisah? Tapi itu tidak dikasih tahu karena kan beliau takut ya, Mas. Beliau kan pendeta, masa kena jin Arab kan gitu. Jadi beliau itu cuma memendam aja sendiri sampai akhirnya ketemu dengan beberapa teman juga ustadz-ustadz. Beliau minta mencari ya, belajar lah ya tentang Islam itu apa, terus belajar tentang Al-Quran. Jadi akhirnya beliau ya memutuskan untuk masuk ke agama Islam. Saya dengar ceritanya itu pada malam hari diislamkannya. Jadi kita nggak tahu papa kemana pada waktu itu. Papa masuk Islam, akhirnya papa pulang. Tapi besokan harinya papa bilang sama kita dikumpulin sekeluarga. Papa sudah memeluk agama Islam. Kalian jangan kaget gitu kan. Itu geger tuh mama saya, karena mama saya kan seorang penginjil ya. Terus kakak saya juga yang pertama, kok bisa udah. Itu chaos ya, Mas. Keluarga kita tuh sudah tidak harmonis lagi pada saat itu setelah papa bilang apa? Tidak harmonisnya seperti apa? Ya mama sampai mau bercerai sama papa kan. Ya berarti kamu udah nggak seiman lagi sama saya gitu kan. Udah mau cerai, terus kakak saya juga akhirnya dia yang kakak yang pertama saya itu kan laki-laki ya, Mas. Dia itu lebih mencari tahu lagi nih tentang gimana caranya papa saya harus bisa ikut lagi nih gitu. Harus bisa kembali lagi. Setelah itu mama saya bilang ke pendetanya di gereja sana, tim sana, suami saya sudah masuk Islam. Terus akhirnya pihak gereja tidak terima. 2 minggu setelah masuk Islam, papa saya itu didatangi oleh orang gereja. Datang ke rumah itu dengan yang mukanya tidak enak ya, beliau ada sekitar 7-8 orang itu pendeta semua, Mas, teman-temannya papa saya dulu. Dan itu di situ udah nggak ada baik-baiknya, Mas. Maksudnya papa saya tuh, jadi kita anak-anaknya itu takut, Mas, masuk ke dalam. Mama saya sama kakak saya yang pertama itu menemani di depan cuma ngeliatin aja gitu, karena kan memang kita mau mama saya juga bingung ya mau ngomong apa, jadi ya udah diserahkan sama pihak gereja gitu. Akhirnya papa saya sampai dituding-tuding, dikata-katain di situ, ditunjuk-tunjuk. Mereka tuh nggak mau yang duduk seperti ini gitu, tapi mereka tuh yang berdiri gitu. Kenapa Bapak Rudi bisa, ya kan kelasnya pendeta, Mas, gitu kan. Istilahnya kok bisa gitu, udah 3.000 orang, udah banyak yang dimurtadkan, kok bisa dia
ikut agama Islam malah dulu Pak Rudi itu kan dulu benci sekali dengan Islam gitu kan, sampai Pak Rudi sendiri yang mendoktrin orang-orang kita biar jangan sampai masuk ke agama Islam gitu kan. Kenapa sekarang malah Pak Rudi sendiri yang masuk Islam gitu? Di situ Mas saya melihat sama kakak saya, papa saya itu yang tadinya beliau itu kan orang Manado Mas. Kalau bicara itu keras, sampai kita itu anak-anaknya kalau ketemu sama beliau kalau bisa nggak usah ketemu gitu. Kita tuh paling takut banget itu. Kalau dulu teman-teman kita mau main ke rumah pun nggak boleh Mas. Dan itu juga takut mereka. Untuk pokoknya udah terkenal ya papa saya itu galak ya gitu. Dan papa saya itu juga dia otoriter banget dan nggak boleh omongannya itu disela atau kita anak-anaknya atau istrinya tuh bilang enggak tuh nggak boleh, harus. Tapi pada saat itu Mas saya melihat papa saya itu mukanya itu adem banget, dia cuma nunduk senyum mendengarkan itu orang-orang gereja ngata-ngatain dia. Kita tuh pada saat itu ekspektasinya ya, wah papa marah nih kan papa saya nggak bisa istilahnya senggol bacok ya. Kalau tersinggung dikit dia wah pokoknya nggak bisa lah gitu kan. Tapi kok papa cuma diem aja gitu. Saya sama kakak saya berdua di kamar tuh cuma ngintip Mas, dari kita kan ada kayak jendela kecil ke kamar gitu kan. Kok papa cuma diem aja ya gitu. Iya kirain bakalan marah gitu kan. Udah kita liatin aja dulu gitu kan. Papa tuh cuma senyum-senyum aja di di situ. Terus papa saya cuma ngomong beberapa kata aja, cuma bilang kalian udah selesai. Kalau sudah selesai silakan duduk. Kita ngobrol, kita ngomong secara baik-baik. Kita mungkin karena waktu itu juga udah nggak enak kan Mas, keadaannya di tetangga juga mungkin rame. Terus akhirnya papa saya bilang, kita tuh tidak perlu berdebat sekarang di sini. Kita ada waktunya dan ada tempatnya nanti gitu. Terus mereka langsung bilang, di mana Pak? Tempatnya kapan? Ayo kita siap datangin tempat itu dan waktunya kapan aja. Pak Rudi siap, kata dia gitu. Nggak sekarang, kata papa saya. Loh kapan gitu? Nanti tunggu kiamat dulu, kata papa saya gitu kan. Wah udah stres nih orang, kata digituin papa saya, udah gila katanya gitu. Tapi akhirnya kata papa saya, ya tunggu kiamat dulu. Kamu kan ajaran kamu itu kan mengimani adanya kiamat. Nah di Islam pun juga mengimani adanya kiamat, katanya gitu. Nanti pada saat kiamat itu nanti disebutkan kalau misalnya seandainya Yesus itu betul-betul turun nanti ke altar gereja, berarti itu agama kamu yang benar. Tapi kalau nanti Nabi Isa yang turun untuk sholat berjamaah bersama umat Islam, berarti itu ajaran kita yang benar, ajaran saya dan keimanan saya ini benar gitu, kata papa saya. Wah udah, ini Pak Rudi bener nih, udah stres dia, udah gila katanya gitu. Masa kita disuruh nunggu sampai kiamat, katanya gitu. Udah, akhirnya mereka capek sendiri Mas, pulang ke rumah karena meyakini kalau papa saya ini sudah gangguan jiwa. Akhirnya, tapi tetap dari gereja itu membentengi mama dan kakak saya serta saya berdua ya. Pokoknya anak-anaknya sama istrinya itu jangan sampai ikut masuk juga gitu. Karena suami kami itu udah nggak benar, udah gangguan jiwa gitu kan. Akhirnya dari situ saya melihat perubahan sikap papa saya. Islam itu merubah papa saya seperti membalikan telapak tangan. Kalau kita bilang kan ada istilah tidak semudah membalikan telapak tangan, ya kan? Tapi Islam itu bisa merubah seorang itu seperti membalikan telapak tangan. Kalau telapak tangan kan ini ada punggung tangan Mas, agak hitam ya. Nah ini kan agak putih nih, telapak tangannya ini. Nah seperti itu papa saya. Dulu beliau mukanya itu merah, walaupun nggak marah ya, itu merah, penuh emosi dan Memang emosian dulu? Emosian Mas. Emosian terus itu senggol bacok itu. Iya, ketika masuk Islam Mas, benar-benar papa saya itu putih, bersih, mukanya bersih dan hangat sama anak-anaknya. Kita ngobrol pun sama papa tuh lebih nyaman. Kalau dulu diajak ngobrol nggak takut Mas, nggak bakalan mau kita ngeliat mukanya itu, pasti selalu nunduk. Kalau sekarang bisa bercanda, terus lebih penyayang ya. Dan papa saya dari situ kan tidak ada pekerjaan tuh Mas, udah tidak ke gereja lagi kan. Akhirnya beliau memutuskan untuk belajar terus dan ibu dan kakak saya yang tertua ini tetap menjalankan seperti biasa ya, menjalani aktivitas seperti biasa sambil gimana caranya nih biar papa tuh balik lagi gitu, kayak istilahnya kayak merencanakan lah untuk sama orang gereja. Dari situ setelah orang gereja yang tadi pulang, saya dan kakak saya ngomong, yang kakak saya kedua nih kan kita perempuan, kakak saya yang kedua ini perempuan. Kakak saya bilang,
apa kita ikut papa aja ya gitu. Ikut papa gimana? Ya itu papa kan udah Islam, kita ikut papa aja gitu karena sekarang papa udah baik kok gitu kan. Karena kita masih kecil-kecil nih mas. Saya waktu itu umur 7 tahun, kakak saya itu sekitar 11 tahun. Jadi dia bilang ya udah yuk, kayaknya enak gitu ikut papa gitu kan. Dari situ mas, papa saya tidak pernah mengajak sedikit pun ada ajakan untuk ayo ikut papa aja, tidak pernah mas. Kalau dulu kan kamu harus ikut, papa ngomong begini kamu harus ikut, tapi itu enggak. Kita tidak pernah diajak untuk ayo kita masuk Islam seperti papa, nggak pernah. Cuma papa bilang kenapa papa bisa masuk Islam itu melalui proses yang panjang. Dan papa itu waktu itu berdiskusi tuh sama mama sama kakak saya yang tertua. Setelah itu kita memutuskan untuk ikut papa. Alhamdulillah saya dan kakak saya bersyahadat juga di masjid di Musola Al Hikmah di Beji Depok. Itu kita bersyahadat di situ. Mama saya lagi-lagi sama kakak saya marah juga kan, kok bisa ini kok anaknya dua-duanya ngikut gitu, malah ngikut gitu kan. Akhirnya ya prosesnya kakak saya dan setelah itu kakak saya dan mama saya itu berdebat lah, sering banget berdebat sama papa. Kalau papa tuh ini ya kalau tadi sama orang gereja tidak mau meladeni gitu kan, cuma kalau sama istrinya sama anaknya ini dia mau, karena mama saya bilang karena biar kamu tahu ajaran Islam itu betul gitu, baik gitu, maksudnya agama Islam tuh penyempurna semuanya gitu, penyempurna agama semuanya gitu. Jadi mama saya dan kakak saya itu sering banget hampir setiap ketemu papa saya itu bukan diskusi ya, kalau diskusi kan enak ya kita gitu, kalau itu berdebat mas. Jadi itu sampai mama yang marah-marah, terus papa cuma diem aja. Itu mama yang lebih dominan karena kan waktu itu ya. Jadi tuh kita merasa kayak kok gini ya gitu, sampai mama mengucap waktu itu, ya udah kamu udah nggak seiman lagi sama saya, jadi mendingan kita pisah gitu. Dan udah berbagai cara dilakukan, nggak bisa nih untuk membalikkan papa saya, kan dia tetap kekeh untuk agama Islam. Akhirnya ya sudah diputuskan untuk saya menyerah nih, saya bawa anak saya yang pertama tetap agama saya gitu kan. Ya kata papa saya cuma ya terserah kamu gitu. Akhirnya pada waktu itu setelah perdebatan selama 3 bulan atau 4 bulan ya, itu mama saya dan kakak saya itu mengaku kalah dari papa. Karena ada beberapa percakapan yang menurut ibu saya itu, oh iya ya, kok di agama Islam bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini yang tidak bisa dijawab oleh gereja, kok ini malah bisa dijawab oleh Islam gitu kan. Karena kakak saya sempat ini mas, dia disuruh tanya sama papa saya kan mengenai Yesus itu disunat atau enggak. Mohon maaf nih ya, Yesus itu disunat atau enggak? Adakah di Kristen itu ajaran untuk sunat? Kalau di Islam kan kita wajib sunat karena Nabi Muhammad pun sudah menganjurkan kita untuk bersunat ya kalau yang laki-laki itu berkhitan. Nah akhirnya kakak saya yang bertanya sama pendetanya kan, udah kamu tuh jangan ikut-ikut papa kamu gitu. Nggak bisa dijawab tapi cuma jawabannya, udah kamu gak usah ikut-ikut papa kamu. Itu ajaran papa kamu tuh udah ajaran sesat itu. Itu nggak bisa dijawab, Mas. Jadi banyak pertanyaan yang papa saya suruh tanyakan ke kakak saya, suruh tanya lagi ke pendeta, tapi itu tidak bisa dijawab. Dan akhirnya kakak saya dan mama saya mulai tertarik juga untuk masuk Islam, dan juga akhirnya mereka memutuskan pada tanggal bulan April kalau nggak salah itu mereka untuk masuk Islam. Akhirnya alhamdulillah kita semua sekeluarga masuk Islam. Setelah itu dicabut semua. Baru nih. Masa-masa tantangan terbesarnya. Ya, tantangan terbesarnya. Kita baru dicabut, setelah itu kita pindah. Akhirnya papa saya dan mama saya dinikahkan lagi. Tadinya mau bercerai, tapi dinikahkan lagi ya. Karena di Islam kan harus dinikahkan ulang. Pada saat itu akhirnya menikah lagi, di catatan sipil juga menikah lagi. Nama papa saya diganti. Tadinya Rudi Rudolf Otto Fortze, jadi Rudi Mulyadi Fortze. Mama saya namanya tadinya Li Tianyo karena masih keturunan Cina. Jadi diganti Ripka Hartini karena pada waktu itu nama KTP itu tidak boleh pakai warga negara Cina ya. Jadi harus ada. Ini zaman Orde Baru ya? Iya, harus ada nama Indonesianya gitu. Jadi Ripka Hartini
Terus kakak saya yang pertama dulu namanya Yori Yonatan Fortse, jadi sekarang diganti Yusuf Ismail Al-Hadid. Yang tidak diganti cuma nama saya sama kakak saya yang kedua. Nama saya Yesi Yesika, kakak saya yang kedua itu Yona Yohana. Berarti setelah itu benar-benar nggak punya pendapatan? Gak ada mas, karena kan kita papa saya itu kan istilahnya bekerja ya di gereja seperti itu. Jadi semua mama saya sudah tidak bekerja lagi, papa saya juga sudah tidak bekerja lagi. Semua fasilitas dicabut seperti rumah, mobil. Rumah tuh seisi-isinya mas. Kita cuma bawa baju pindah. Gitu. Jadi di situ di rumah kontrakan kecil kita memulai lembaran baru di situ. Dan di situ belum kenal siapapun. Semua keluarga kita kan masih Kristen mas. Jadi mereka tuh tidak mau menerima kita gitu ya istilahnya. Keluarga dari papa, keluarga dari mama juga tidak. Keluarga besar juga nggak terima? Nggak nerima karena kan kita udah memutuskan keluar ya dari Kristen gitu. Jadi kita istilah kasarnya kita sudah dibuang lah gitu ya di situ. Di situ lingkungan baru, kita tidak kenal siapapun, cuma kenal yang punya kontrakan rumah gitu. Jadi mama pun sama papa juga mencari-cari pekerjaan belum dapat. Ya mungkin di situ ujiannya ya mas. Di situ ujiannya untuk kita tuh sekeluarga, keimanan kita tuh benar-benar kuat atau enggak. Di situ Allah menguji kita. Papa tidak punya pekerjaan, mama juga tidak punya pekerjaan. Tapi saya alhamdulillahnya dimasukin sekolah tetap sama papa saya. Walaupun nunggak-nunggak ya mas. Nunggak-nunggak SPP itu sudah jadi inilah ya, udah jadi keseharian. Kalau dulu tuh ada cerita lucunya gini. Sudah berapa bulan saya tidak bayar SPP. Sama kakak saya juga sama. Kita ngomong. Kan kalau dulu kan gurunya tuh ngomong kan ke kita. Kamu bilangin mama kamu sama ayah kamu bayar SPP ya gitu. Oh iya, terus kita bilang sama papa. Kita tuh bertiga tuh kayak takut-takut ngomong gitu kan ke papa. Gimana nih gitu ngomong. Ya udah ngomong lah. Akhirnya kakak saya yang pertama ngomong. Ini udah ditagih SPP, terus kata papa, bilang sama guru kamu, papa belum berhasil katanya gitu. Saya juga kurang tahu, nggak tahu apa ya maksudnya belum berhasil. Ya memang belum ada gitu mungkin pada saat itu. Akhirnya hari itu kita pindah, hari itu pun kita tidak punya makanan. Akhirnya kakak saya yang pertama tuh keluar ke belakang rumah. Itu dia lihat kan kebun dulu masih luas ya. Ada paya tuh. Ambil apa enggak? Dia juga kayak perang batin mungkin ya di situ. Ambil enggak. Tapi kalau enggak ambil ini adik-adik saya lapar kan gitu. Akhirnya petik mas satu. Dibawa pulang. Wah ini mas saya punya pepaya gitu kan. Direbus lah sama mama saya. Ya udah kita makan itu pada hari itu. Keesokan harinya tetap seperti itu ya kan, beberapa bulan itu sampai seperti itu. Akhirnya mama saya. Tapi gimana rasanya? Yang tadinya serba ada, makanan, rumah, mobil, terus pindah ke Islam, tahu-tahu dari minus itu bahkan kan? Kalau saya sendiri, yang saya sendiri merasakan ya itu kalau dulu ya, yang jelas kita nggak bisa jajan ya mas, namanya anak masih kecil kan. Saya masih kecil, saya pengen jajan, cuma ngeliat teman-teman saya itu mereka bisa jajan, tapi ya udahlah saya nggak mau minta. Dan mama saya juga sempat saya ingat itu beberapa kali pulang mas ke rumah ibunya. Ya mungkin mama saya di situ bercerita mungkin ya kehidupannya bersama papa saya gitu. Cuma karena kan kita masih minus ya mas, pengetahuan Islamnya ya kan masih minus. Jadi mama saya pun beberapa kali pulang ya mungkin minta uang atau bagaimana sama ibunya gitu kan. Sampai sama keluarga tuh sampai kita diginin. Tuh makanya kamu jadi Islam jadi miskin kan gitu. Dulu kamu yang bantu-bantu orang orang Islam biar jadi diangkat derajatnya sama kamu, sekarang kamu malah yang jadi miskin gitu, jatuh miskin. Kamu rasain sendiri tuh ajaran kamu kan gitu. Ya udah dari situ akhirnya mama nggak mau lagi kan ke rumah orang tuanya, tapi memang beberapa kali pulang gitu karena minta uang ini. Tapi kayak mama, kakak, anak-anak tuh nggak pernah nyalain keputusan ini pada saat susah itu? Enggak. Karena kan kita murni dari hati kita sendiri yang mau ikut papa gitu. Dan papa pun selalu mendoktrin ya kalau kita tuh, jadi papa tuh selalu bilang gini, lebih baik kita miskin daripada iman kita digadaikan gitu loh. Iman kita hilang dari diri kita gitu. Gak apa-apa kita miskin, gak apa-apa, yang penting kita tetap beragama Islam gitu. Kalau boleh tahu, apa rasanya waktu itu sholat sekeluarga gitu pada saat pindah ke Islam dan masa-masa sulit itu? Awal-awalnya kita belum tahu mas, karena kan kita
ilmu kita kan kita belum belajar nih Mas ya untuk sholat. Ya mungkin papa aja, jadi papa yang menuntun kita sholat. Ayo kita sholat, kita cuma tahu sholat subuh, zuhur, asar, dan bacaannya semua nggak tahu. Kita cuma gerakan aja gitu. Jadi benar-benar yang ya emang benar-benar kita nggak tahu sama sekali. Ya papa juga masih bacaan sholatnya juga papa kan belum bisa. Jadi mungkin papa cuma bilang ya udah kamu yang penting sholat gitu, yang penting sholat, jangan tinggalin sholat. Tapi setelah itu karena kan kita juga mau papa tuh mau nyewa guru gitu ya buat kita ngaji gitu kan nggak mampu kan Mas. Jadi tuh masih masih bingung lah gitu kan. Sampai akhirnya mama itu cari-cari kerjaan di sekeliling situ untuk jadi pembantu pertama. Itu beberapa bulan ya lumayan ya Mas, alhamdulillah kita ada penghasilan. Dan papa juga ikut tetangga tuh nyerut kayu. Itu kerja kuli gitu lah yang nyerut kayu. Terus setelah itu mama jualan kue apa segala macam, dan alhamdulillah di tahun 1997 itu papa sudah mulai dikenal ya, maksudnya sudah mulai dikenal tuh dari cerita-cerita teman-temannya yang papa tadinya belajar itu diceritakan lagi nih ke orang gitu kan. Akhirnya papa diundang untuk memberi kesaksian kehidupan dia pengalaman beliau untuk jadi mu'alaf gitu ya. Dari situ alhamdulillah Mas, jadi kita kesaksian itu maksudnya gimana? Iya, kesaksian papa dulu, pengalamannya beliau. Jadi diundang-undang gitu ya? Iya. Kalau sekarang kayak seminar gitu? Iya, kayak gitu, diundang-undang. Yang tadinya kita bayar kontrakan nunggak, tapi alhamdulillah dari situ kita bisa kita bisa pindah kontrakan yang lebih besar. Gitu, pindah kontrakan yang lebih besar. Terus papa tuh sering lah diundang untuk kasih yaitu ceramah-ceramah dan perbandingan agama juga. Terus papa juga sudah alhamdulillah kehidupan kita juga sudah lebih baik dari sebelumnya gitu. Dari situ aja sih memang urutannya memang benar-benar dari titik nol banget ya. Allah tuh muji kita dari benar-benar yang habis banget semua, terus diangkat sama Allah tuh berapa tahun ya gitu. Alhamdulillah sih. Ingat nggak doa-doa papa, ibu gitu ya pada saat masa-masa susah itu, ingat nggak? Papa sih cuma menguatkan ya Mas, menguatkan aja anak-anaknya sama istrinya agar karena kan dari sini kan banyak ya Mas, jadi setelah ini kan ada tawaran lagi gitu. Kenapa kamu nggak mau masuk lagi Kristen? Kalau kamu mau masuk lagi, otomatis kembali lagi nih. Oh, dalam masa itu ada tawaran? Ada, beberapa kali ditawari, tapi ya itu papa tuh selalu membentengi keluarga kita tuh, nggak apa-apa kita miskin, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita nggak boleh lagi memeluk agama itu lagi gitu. Sampai ada cerita juga Lebaran pertama kita, Ramadan pertama kita yang kita rasakan pada saat itu. Kadang kan kalau dulu itu pas malam takbiran, jadi kan kita puasa nih Mas, 1 bulan itu kan kita puasa. Itu sudah terbiasa Mas gitu. Alhamdulillah gitu loh, maksudnya emang kita nggak punya makanan kan. Itu pun dapat kayak tetangga-tetangga gitu, alhamdulillah sih baik ya Mas. Jadi itu mereka kadang buka puasa dikasih makanan gitu. Cuma pada saat Lebaran nih Mas, pas takbiran nih, kan ada kalau dulu itu kan istilahnya kayak bertukar makanan ya, kita nganterin makanan ke tetangga seperti itu ya. Kita tuh di depan rumah tuh cuma bengong, ibu saya ingat banget, kakak saya yang kedua sama ibu saya di rumah tuh depan rumah cuma mengharap gitu, maksudnya ini ada yang mampir gak nih ke rumah, ya memang kita nggak punya apa-apa kan, untuk jangankan baju baru Mas, buat makan besok aja kan nggak ada gitu. Ngelihat orang lewat ke rumah ternyata enggak gitu. Beberapa kali orang bolak-balik ke rumah, sampai ibu saya tuh berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada yang dia mengharap lah gitu ya, ada yang datang untuk ngasih makanan lah ya untuk keluarga gitu. Tapi alhamdulillah Mas, di situ diijabah gitu loh, langsung sama Allah tuh benar ada yang ngasih gitu ke kita. Tapi setelah ya Allah udah kayak putus asa gitu loh, udah kayaknya nggak mungkin nggak ada nih gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa laluin ya semuanya. Dan kakak saya juga yang pertama juga sempat jualan es lilin di sekolahnya, bikin gelembungan dari daun, balon itu tuh kayak gitu. Luar biasa ya, walaupun sekarang ayah sudah tiada begitu ya, tapi ternyata kisahnya viral gitu ya, tentang pengalaman hidupnya yang mungkin puluhan tahun lalu gitu. Ada nggak pesan-pesan terakhir dari ayah saat itu?
Ya papa cuma bilang iman kamu tetap pegang teguh. Apapun yang terjadi jangan sampai kamu berpindah lagi. Cuma itu Itu pesan-pesan terakhir. pesan terakhirnya. Dan papa saya dan mama saya juga sudah almarhumah sekarang. Jadi papa saya dan mama saya itu tidak tidak mewariskan harta kepada kita, tapi alhamdulillah kita tuh anak-anaknya bersyukur beliau tuh mewariskan iman. Itu kan yang iman itu kan yang tidak bisa digantikan oleh apapun ya mas, kekayaan apapun itu kan iman nomor 1 gitu. Saat itu karena sakit. Karena sakit. Papa saya setelah membaik kehidupannya, beliau juga diuji dengan sakit. Beliau tuh sakit awal mulai itu paru-paru, terus berobat akhirnya ke jantung, terus setelah itu nggak bisa jalan, ya abis itu meninggal. Dan itu ya pesan terakhir dari ayah seperti itu ya. Kalau ibu ada pesan terakhir juga? Kalau mama ya ini aja sih, kalau pas mama meninggal itu kan mama sudah banyak belajar ya, mengenai Al-Quran juga. Tapi sampai mama meninggal tuh mama tidak bisa baca Al-Quran huruf Arab mas. Cuma cuma menghafal bisa, tapi sama baca terjemahnya gitu. Dan beliau juga cuma berpesan pokoknya jangan tinggalkan sholat sama baca terus Al-Quran walaupun kamu nggak bisa gitu. Walaupun kamu nggak bisa, kan kamu masih muda-muda nih, belajar terus ya cuma itu aja sih. Berarti ibu meninggalkan mbak itu pada saat mbak masih muda juga? Mama itu meninggal 2001 kemarin. 2001. Berarti nggak jauh dari ayah ya? Nah, kalau papa saya 2003 mas. Oh malah ibu duluan? Papa saya duluan. 2003, 2001? 2021. Oh 2021. 2021. Nah semakin besar berarti Mbak Yesi semakin mantap dengan Islam? Iya alhamdulillah sudah saya sekitar SMP ya, umur 12 tahun. Saya itu dikenalkan sama kakak saya yang pertama itu, karena kan yang awal mulanya kita disuruh ngaji itu sama beliau. Jadi beliau tuh kenalan sama teman-temannya, diajak ngaji terus alhamdulillah dapat guru yang sampai sekarang ilmunya masih dipakai gitu ya. Dan beliau juga bilang kamu harus ngaji. Saya tuh dikenalin sama temennya. Jadi saya ngaji sama guru saya. Ya alhamdulillah di situ saya banyak dapat ilmu yang tadinya saya nggak tahu. Sampai saya cuma nanya gini mas, saya ingat banget dulu gimana caranya saya sebagai wanita itu menurut Islam tuh bagaimana gitu. Akhirnya saya dikasih ilmunya. Sampai pada waktu itu ada pengalaman sedikit. Saya itu pada tahun itu ya, saya SMP itu sekitar 998 lah ya, 98, 99 itu kan jilbab belum ini mas, belum umum kayak sekarang ya. Bahkan kalau pada saat itu kita pakai jilbab itu, teman-teman saya tuh udah kayak ngata-ngatain lah gitu ya. Wah palanya botak nih, makanya pakai jilbab gitu kan. Terus akhirnya, tapi saya memutuskan nih mas, kan saya gini ya, saya sudah diwariskan iman sama papa saya. Saya ingin memberikan hadiah juga untuk beliau dengan cara ya saya menutup aurat saya gitu. Karena kan pada waktu itu kalau yang saya tahu ya, saya belajar itu ketika kita belum menikah, semua dosa kita kan masih ditanggung oleh orang tua. Masa saya tega banget sih anaknya udah dikasih iman mau memberikan dosa gitu kan kepada kedua orang tua saya kan gitu. Saya memutuskan untuk pakai hijab waktu itu. Dari satu sekolahan cuma saya yang pakai hijab di situ kan. Itu sekolahan itu ada ya di daerah itu, sekolahan itu yayasannya itu Hindu mas. Nah di situ saya ditanya sama, hari pertama saya pakai hijab ditanya sama kepala sekolahnya, dipanggil dong, kenapa kamu pakai hijab gitu kan. Ya saya cuma jawaban anak-anak seumuran saya pengen pakai hijab bu gitu kan. Karena kan memang saya kamu gak ikut-ikutan gitu kan. Enggak bu, saya dari hati saya sendiri gitu kan. Ya udah, tapi kamu kalau nanti ada apa-apa dipersulit jangan salahin saya ya gitu. Bener mas, pada saat kelulusan mas kan harus foto wisuda harus foto ini nih ijazah. Itu nggak boleh mas pakai jilbab. Tapi saya kekeh, udah saya tetap mau pakai hijab gitu kan. Nggak boleh di sini, ya udah kamu nggak bisa lulus kalau misalnya kamu nggak mau dibuka itu hijabnya gitu kan. Aduh kan namanya segitu diancam kayak gitu kan. Agak ini juga nih gitu. Aduh gimana ya gitu kan. Akhirnya ya saya mengikuti mas akhirnya di situ. Cuma saya minta
yang foto saya jangan laki-laki, kata saya gitu. Terus nggak boleh ada murid lain gitu. Akhirnya di satu ruangan ya baik juga ya Mas, maksudnya kepala sekolahnya gitu sampai menyiapkan ruangan Oh, ini berarti khusus. sekolah Hindu ya? Iya, umum, sekolah umum, Oh. tapi yang punya yayasan itu orang Hindu. Oh, iya. Heeh. Nah, dari situ alhamdulillah ya saya bisa lulus juga akhirnya, tapi ijazahnya nggak pakai hijab gitu. Luar biasa ya kisah perjalanan hidup dari Mbak Yesi dan keluarga gitu ya. Dan mungkin kejadian-kejadian itu kan dulu ya. Nah, setelah era reformasi ya kita semakin menghargai gitu ya keyakinan-keyakinan orang, terus juga saling menghargai perbedaan-perbedaan dari keyakinan Betul. gitu. Bahkan di era saya begitu ya, ini sedikit cerita. Saya dulu punya teman yang Kristiani begitu. Nah, kita tuh dulu bercanda agama tuh ya ini aja gitu. Udah biasa gitu. Jadi nggak ada kayak bukan baper ya, kayak nggak ada kita ketika bercanda ke dia bercandain balik ke kita gitu sih. Jadi kayak ya mungkin ya ini indahnya perbedaan gitu mungkin ya. Asalkan balik lagi kita ya ketika beribadah tidak mengganggu satu sama lain gitu. Dan ketika kita punya keyakinan ya justru kita harus hormati keyakinan dia gitu. Saling toleransi gitu ya. Saling toleransi. Dan mungkin ini juga jadi pelajaran sih buat kita ya, bahwa ketika kita sudah terlahir Islam gitu, mungkin kan nggak ada perjuangan-perjuangan kayak Mbak Yesi gitu ya, yang ketika ingin memeluk agamanya harus mengalami hal-hal yang bahkan nggak bisa makan dan ngambil pepaya tetangga begitu ya. Tapi luar biasa akhirnya bisa istiqomah sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Makasih Mbak Yesi sudah datang dan bercerita di Jeda Sukses Selalu.